Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Keterkaitan antar modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Saya Yasri, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Grobogan. Koneksi antar materi kali ini berkaitan dengan modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantoro, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan modul 1.4 Budaya Positif. Menjawab pertanyaan yang pertama, buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro, Nilai dan Peran Guru Penggerak, serta Visi Guru Penggerak. Kesimpulan saya mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, yaitu yang pertama, budaya positif sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Yang kedua, sebagai seorang pendidik, guru bertanggung jawab untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang ketiga, agar dapat menciptakan budaya positif, kita harus memahami dan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, teori motivasi perilaku manusia tentang hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang keempat, dalam mewujudkan budaya positif, memerlukan kerjasama yang baik antar warga sekolah. Yang kelima, kerjasama yang baik akan terjalin dengan adanya komunikasi, kolaborasi, dan toleransi. Yang keenam, jika budaya positif telah terwujud, maka akan tercipta murid yang merdeka dan bahagia, guru yang saling mendukung dan menguatkan, serta lingkungan sekolah yang nyaman dan aman. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi, secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Makna kontrol pada dasarnya adalah kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Ada 5 posisi kontrol menurut Diana Gosen: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Menurut saya, posisi kontrol yang paling baik diterapkan guru adalah posisi manajer. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri,
merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Setiap tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan, power. Maka, sebagai guru, kita perlu memahami kebutuhan dasar murid. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di kelas. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah. Ada 3 unsur segitiga restitusi, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Keterkaitan antara materi yang pertama, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan merupakan kunci utama untuk menciptakan manusia yang beradab. Pendidikan harus berpihak kepada murid. Nilai guru penggerak ada 5. Yang pertama, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Peran guru penggerak. Guru penggerak diharapkan dapat menjadi agen perubahan. Peran guru penggerak yaitu 1. Sebagai pemimpin pembelajaran, 2. Sebagai coach guru lain, 3. Sebagai pendorong kolaborasi, 4. Mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang kelima adalah penggerak komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Agar dapat menjalankan nilai dan peran sebagai pendidik yang berpihak pada murid, guru perlu memiliki visi untuk menciptakan perubahan yang lebih baik di lingkungan sekolahnya. Dalam membuat visi yang berpihak pada murid, guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA. IA merupakan pendekatan perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Dalam pendekatan IA, guru dapat membuat prakarsa perubahan melalui tahapan bagja yang kemudian diimplementasikan pada pengajaran yang dilakukan di sekolah. Tahapan tersebut yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Budaya positif. Jika prakarsa perubahan yang telah dibuat sesuai dengan tahapan bagja tersebut diimplementasikan dengan baik dan berkelanjutan, akan terbentuk pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif. Apabila budaya positif telah terwujud di lingkungan sekolah, akan menimbulkan suasana aman dan nyaman bagi murid dalam mengikuti proses pembelajaran. Dengan begitu, akan tercipta pendidikan yang berpihak kepada murid. Kesimpulan keterkaitan materi. Yang pertama, dari filosofi Ki Hajar Dewantara,
Kita belajar bahwa seorang guru harus mampu menghadirkan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Selain itu, guru juga perlu memahami nilai dan perannya dalam mewujudkan pendidikan yang bermuara kepada terciptanya karakter profil pelajar Pancasila dalam diri murid. Yang kedua, agar dapat menjalankan peran sebagai pendidik yang baik, maka guru perlu memiliki visi. Sebuah visi akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Maka dari itu, guru perlu menggunakan pendekatan IA yang berbasis kekuatan dan membuat prakarsa perubahan melalui tahapan bagja. Yang ketiga, jika tahapan-tahapan bagja telah diimplementasikan, akan terbentuk budaya positif yang menimbulkan suasana nyaman dan aman bagi murid, sehingga kemerdekaan belajar murid akan terwujud dan tujuan pendidikan dapat tercapai. Yang keempat, setelah mempelajari modul 1.4, peran yang dapat saya lakukan sebagai guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah ialah dengan menerapkan disiplin positif, menggunakan restitusi, menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer, dan membuat keyakinan sekolah atau kelas, serta menyelesaikan masalah dengan tahapan segitiga restitusi. Pertanyaan berikutnya. Buatlah sebuah refleksi dari pemahaman Anda atas keseluruhan materi modul budaya positif ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Refleksi, pemahaman tentang budaya positif. Saya sudah memahami sebagian besar konsep inti dalam modul 1.4 yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal yang menarik dan di luar dugaan. Yang pertama, ternyata hukuman dan penghargaan tidak efektif untuk menerapkan disiplin positif. Pendekatan yang lebih baik dilakukan dalam menerapkan disiplin positif adalah restitusi. Yang kedua, ada 5 posisi kontrol guru dalam menangani murid yang bermasalah. Saat ini saya lebih banyak di posisi guru sebagai teman dan guru sebagai pemantau. Namun, posisi ini masih memiliki kekurangan. Kedepannya, saya akan selalu berusaha untuk menempatkan diri di posisi guru sebagai manajer agar tumbuh motivasi intrinsik untuk menjadi lebih baik dalam diri murid. Yang ketiga, ternyata ada perbedaan antara keyakinan kelas dengan aturan atau kesepakatan kelas. Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Hal baru yang juga saya pelajari pada model ini ialah cara menerapkan segitiga restitusi. Saya mendapat gambaran jelas bagaimana mengatasi murid yang bermasalah. Pertanyaan berikutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari tentang budaya positif, ada beberapa pola pikir saya yang berubah, yaitu yang awalnya pemberian hukuman dapat membuat murid ceria dan tidak melakukan kesalahan lagi. Ternyata yang betul adalah pemberian hukuman ternyata tidak efektif karena menciptakan identitas gagal dan menyakiti murid, dan justru meningkatkan perilaku agresif. Yang kedua, memberi penghargaan dapat membuat murid termotivasi melakukan sesuatu yang baik. Ternyata yang benar, penghargaan tidak efektif karena sudah teruji dapat merusak hubungan,
mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan menghukum. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya pernah melakukan bagian dari segitiga restitusi, tetapi tidak menerapkan tahapan menanyakan keyakinan, karena memang belum membuat suatu keyakinan kelas atau sekolah. Maka dari itu, ke depannya saya akan membentuk keyakinan kelas, agar bisa menjadi pedoman saat menerapkan segitiga restitusi pada murid. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saat mendapati murid yang bermasalah, ada rasa amarah yang muncul. Namun, saya segera sadar bahwa amarah justru akan menambah masalah. Oleh sebab itu, saya menggali apa motivasi yang mendasari murid untuk berbuat salah. Saat murid menyadari bahwa dia salah dan berupaya memperbaiki diri, saya merasa senang dan lega. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Dalam penerapan segitiga restitusi, saya kurang di bagian menanyakan keyakinan. Untuk itu, ke depannya saya akan membuat keyakinan kelas atau sekolah untuk bisa dipedomani saat menerapkan segitiga restitusi kepada murid yang melakukan suatu kesalahan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul 1.4, saya lebih banyak menempatkan diri di posisi guru sebagai teman dan pemantau. Perasaannya masih kurang puas, karena murid terkadang masih melakukan masalah yang sama, berulang. Setelah mempelajari modul ini, saya akan memakai posisi sebagai manajer. Perbedaannya adalah dengan posisi manajer, murid bisa menyadari masalah yang dilakukannya dan memberikan ruang kepada murid untuk menyelesaikan masalah dengan solusinya sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Pernah, tetapi belum menerapkan keseluruhan tahapan secara lengkap. Saya menerapkannya di bagian menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Tahapan yang belum saya laksanakan adalah menanyakan keyakinan, karena belum ada pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal-hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah menangani kasus yang terkait dengan murid yang berkebutuhan khusus, menciptakan lingkungan sekolah anti pembulian. Demikian koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Saya Yasri, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Grobogan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.